Kami dari Universitas Pembangunan Jaya ingin wawancara Bapak mengenai usaha Bapak untuk proyek mata kuliah kewirausahaan dasar. sebelum ke pertanyaan yang inti, boleh saya tahu nama ibu sama bapaknya? Saya Eka. Nah, ibunya? Saya Ita. Bisa diceritain tentang latar belakang bapak sama ibu usahanya? Tentang usahanya ya. Oh ya, yang kalau saya dari awalnya kan orang tua emang ada bisnis dari baju dan elektronik, awalnya baju. Nah, kita dari situ langsung berdiri di Iya. bidang. iya, nah dari situ kan belajar, kan kita latar belakang. Dari situ ya baru ya kita memutuskan untuk berdiri sendiri gitu kan. Untuk di bagian elektroniknya kita coba untuk buka sendiri di Bekasi kayak gitu. Nah lalu apa ya, itu sih kalau latar belakangnya. Lalu apa motivasi utama Bapak Ibu memulai usaha ini? Untuk Kita sih tujuannya untuk mengembangkan lebih maju lagi dari sebelumnya gitu sih. Motivasinya pasti seperti itu. Kalau tantangan awalnya yang paling besar gitu di pas mulai usaha ini? Tantangan awalnya itu pasti prosesnya rumit ya, karena kita harus belajar di mana administrasi, keuangan, ke perpajakannya untuk membuat satu perusahaan itu kan rumitnya di situ, mental gitu. Terus gimana proses awal membangun usaha ini? Dari modal, lokasi, dan tim. Untuk proses usahanya ya kita pasti perlu tim yang solid ya untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Itu pasti menseleksi banyak hal. Untuk di bagian itu pasti udah ada tugas-tugasnya masing-masing tuh, seorang manajer, direktur, komisaris. Pasti kita udah membentuk itu gitu. Singkatnya ya awalnya kita bertiga. Jadi awalnya kita bertiga, saya, istri saya sama adiknya itu kita buka bareng gitu kan. Modal juga modal dari hasil kita kumpulin. Modal bersama. Ya, hasil dari kita kumpulin hasil saya kerja gitu kan dulunya. Juga digabung sama ini. Ya. Gitu. Kalau inspirasi dari toko ada nggak sih Iya, panutannya gitu? Pasti ada. Ada. pasti inspirasi dari orang tua yang udah mulai duluan ya. Udah mulai duluan. Ya, itu kan jadi pengalaman juga buat kita gitu kan. Jadi nerusin usaha orang tua gitu. Ya, mungkin di cabang yang berbeda. Mungkin bukan Kalau boleh nerusin. tahu ada berapa cabang? 2. Ada 2 cabang. Uh, Usahanya apa aja? Sama di bidang elektronik. Elektronik. Kalau strategi pemasarannya yang digunakan itu kayak gimana? Strategi pemasarannya ya kita ada telemarketing, ada sales, ada iklan, branding, pasti ada. Cara mempertahankan pelanggan kan banyak kan pasti pesaing-pesaing. Nah itu cara mempertahankannya kayak gimana? Pelayanan ya. Oh, dari pelayanan. Ya kita lebih ke pelayanan, ke pelayanan, Kecepatan pengiriman. kecepatan pengiriman. Kalau harga pasarnya? Harga juga kompetitif lah ya, minim. Pasti. Kalau nggak kan orang nggak mau ngambil ya. Kalau Iya kita sih. kemahalan. Buat menghadapi pesaingnya kayak gimana? Kita sih nggak ikut-ikutan perang. Berdoa aja. Berdoa dan ya mempertahankan yang Iya. ada. Kita Konsisten. tetap dengan harga sehat. Tetap Terus, dengan harga sehat juga. Memberikan dengan apa sih, iklan yang stabil, maksudnya kayak gitu, kita jadi tetap bertahan. Promosi yang Program-program ya. program-program yang lebih kreatif Supaya gitu. toko-toko juga mengikat ke kita kayak gitu kan. Ya kalau tantangan terberat selama ini apa? Jatuh bangun ya. Jatuh bangunnya itu mental sih, lebih ke mental. Mental ya persaingan kompetitor yang semakin berat di tahun ini kan cukup rumit ya, tapi ya kita selama kita perusahaannya maksudnya ya pelayanan baik itu tetap bisa bertahan. Ngatasinnya ya dengan berdoa kita aja. enggak juga sih, strategi pasarnya dikreatifin lebih apa sih, lebih
lebih apa sih, lebih inovasi, melihat sekarang pesaing di online ya kan, Makin Juga banyak lah. makin banyak kita Kita lebih waspada juga mungkin. ada divisi online juga kita. Oh ya. Online-nya tuh di mana aja? Online-nya sih di Website satu mana aja? Online, platform online semua ada. Oh ada semua. Shopee, Tokped Di TikTok gitu nggak ada? ada. Oh ada juga. Kalau pelajaran paling berharga di usaha ini saat membangun atau saat menjalankan Ya, Pelajaran yang paling berharga ya. berharga. Pelajaran berharga ya mental sih, karena menurut saya kalau tidak ada mental, perusahaan tidak akan pernah jadi. Iya sih. Benar. Jadi kamu punya impian mau bangun menara, kamu punya impian mau bangun hotel, tapi kalau tidak ada eksekusi, tidak ada mental yang kuat, itu tidak akan pernah jadi. Intinya kita harus menyiapkan mental ya, Ya. dan kenekatan. Betul. Mental dan jalanin dulu eksekusi. Kalau harapan bapak atau ibu ke depannya gimana? Harapannya kita ya bisa bertahan dengan kuat, stabil, itu aja sih. Dan bisa maksudnya mensejahterakan terus karyawan-karyawan gitu. Ada rencana pengembangan bisnisnya nggak? Pasti ada. Ada. Apa saran bapak atau ibu untuk generasi muda yang ingin memulai usaha? Generasi muda, kalau kalian punya cita-cita atau punya apa sih, mau melakukan apapun, kalian harus coba. Jadi nggak usah takut mikir ini itu gitu. Jadi kalian coba dulu, jalanin. Nanti di situ akan ketemu banyak proses kan, banyak masalah. Dan pada saat kita menghadapi masalah itu belajar yang paling berharga. Gagal nggak apa-apa, nanti ulang lagi, ulang terus sampai kalian berhasil. Dan kalau kalian fokus, pasti kalian bisa. Berarti bapak ibu ini udah banyak naik turunnya ya? Iya, Waktu benar. bangunnya udah banyak banget. Udah banyak. Berarti udah banyak banget pengalaman. Udah Iya. berdiri berapa tahun usahanya? Kalau sebenarnya kalau usaha orang tuanya udah lama ya, udah 30 tahun, cuman kitanya untuk memulai sendiri ya mungkin 6-7 tahun. Udah lumayan lah ya. Segitu aja sih Pak Ibu. Terima kasih banyak ya Iya, makasih. Thank you. pengalaman bapak ibunya yang mau sharing ke kami. Terima kasih ya Ibu. Ya, thank Oke, you. thank you.